Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya menanggapi komentar-komentar yang nyinyir ya dari para muslim. Dan tentu saja yang memang otaknya kandrun teman-teman, yang suka dengan para ustadz-ustadz yang suka menghina Kristen. Tapi begitu kita meresponi, membahasnya, ketika kita meluruskannya, kita dianggap bahwa suka mengganggu Islam, suka menjelekkan Islam, suka mengolok-olok Islam katanya ya. Jadi teman-teman sekalian, benarkah demikian bahwa kita secara khusus di channel TV Laskar Kristus ini suka menghina Islam? Kita akan bahas, dan teman-teman juga mungkin sudah bisa melihat dari video-video yang lain bahwa tugas kita hanya meluruskan ajaran-ajaran para ustadz yang suka menghina dan menjelekkan, terus memutarbalikkan kebenaran-kebenaran Alkitab, dan tentu memojokkan iman kekristenan. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan membacakan satu komentar dari snack video, di mana teman-teman ini sangat menarik, dan saya lagi menunggu komentar selanjutnya, tetapi tidak ada lagi, tidak dia teruskan karena mungkin dia sadar dengan apa yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Jadi pertama-tama kita akan melihat bagian pertama ini. Pertama kali dia komen di komentar para Ustadz Felix Xiao kena batunya gara-gara suka menghina agama lain. Dimana di video Ustadz Felix Xiao teman-teman sekalian, dia menghina beberapa agama memang ya. Kemudian di sana dia membahas tentang kekristenan. Dia mengatakan bahwa Tuhannya Kristen sudah mati di tiang salib, Tuhannya Katolik juga sudah mati di tiang salib, sama dengan Kristen kata dia. Jadi membahas kekristenan di sana teman-teman sekalian, dan ini perlu saya luruskan karena dia mengklaim hanya Islam yang paling benar. Nah, itu sebabnya snack video ini dia mulai berkomentar dengan video ketika saya meluruskan ajaran Felix Xiao tentang kekristenan. Teman-teman, mari kita baca. Pertama, kok konten lo bawa-bawa agama, bawa-bawa ustadz lagi, parah-parah kata dia ya. Jadi saya berkomentar terhadap dia teman-teman. Saya menjawab bahwa saya katakan, saya meluruskan penghinaannya. Dasar kandrun kalian, Indonesia damai jika orang seperti kalian tidak ada. Dan yang saya sampaikan ini teman-teman sekalian, ini sesuatu hal yang real ya. Maksud saya bukan Islamnya, tetapi kandrunnya, otak kandrunnya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Somad misalnya, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Muncir, Ustadz Nabapan, ya, Donditan, Aristo, Kainama, Yayah Waloni, dan begitu banyak lagi ustadz-ustadz yang suka membahas kekristenan dan mengadu domba, ya. Jadi Kristen dihina-hina dalam masjid gitu. Nah, ini yang saya maksud. Ya, Indonesia damai jika orang seperti kalian tidak ada. Dan tentu teman-teman juga setuju dengan apa yang saya sampaikan. Indonesia tanpa kandrun pasti damai. Ya, damai, tidak ada yang demo-demo lah, tidak ada yang suka halalkan darah lah, kalau tidak ada kandrun di Indonesia. Yang berikut teman-teman, dia balas. Dia katakan, tanpa Islam negara kita akan hampa. Nah, coba dia mulai memelintir teman-teman sekalian ya. Jadi saya tidak bicara Islam, tapi orang seperti kalian yang otaknya itu ya jauh ke belakang, tidak mau kebersamaan, tidak mau ketika ada Kristen gitu ya, tidak menjalin hubungan dengan sesama. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa Indonesia aman tanpa kalian. Tetapi dia katakan tanpa Islam negara kita akan hampa. Tidak juga dong ya, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Konghucu, ada Buddha. Masih 5 agama lagi. Gimana hampa? Tak akan hampa.
gitu ya. Jadi kalau dia katakan bahwa tanpa Islam negara kita akan hampa, ya ini tidak masuk akal ya, karena masih banyak agama lain. Indonesia tetaplah Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Inilah ideologi negara dan ini tidak boleh dirubah. Siapa yang hendak merubah ini? Ya iya, para kandurun-kandurun suka mengubah ini gitu. Bahkan ada seperti Profesor Egy Sujana pernah menyuarakan ya, agama di luar Islam harus dibubarkan di Indonesia ini, karena katanya agama di luar Islam itu tidak sesuai Pancasila, maka harus diusir. Nah, narasi-narasi semacam inilah yang saya katakan tadi, bahwa tanpa mereka Indonesia akan aman, teman-teman sekalian. Yang berikut, teman-teman, saya jawab dia. Saya nggak dia jawab lagi, teman-teman ya. Saya nggak menghina agama kalian. Saya cuma saran, mengapa Anda bawa-bawa konten agama, bawa-bawa ustadz, mengapa? Seharusnya saya yang bertanya. Mengapa Anda tidak tidak profesional untuk stopkan para ustadzmu yang ceramah di dalam masjid membahas kekristenan, membahas ayat-ayat kitab suci Kristen? Ini yang harus Anda perhatikan. Yang harus Anda jawaban, kenapa bisa ada YouTuber-YouTuber Kristen ini gitu. Kami ada tentu saja ya untuk menjawab ini, teman-teman sekalian ya. Menjawab tuduhan-tuduhan para ustadzmu yang menyeleweng, menghina dan menistakan ayat-ayat kitab suci kami ya. Akhirnya teman-teman saya menjawab, saya katakan begini. Snack video, saya hadir sebagai apologetika Kristen untuk membentengi umat Kristen dari fitnahan para ustadzmu yang terus menyerang Kristen. Perhatikan Felix Xiao yang menghina Kristen tuh. Jadi harus diluruskan, bos. Para ustadzmu harusnya sadar supaya jangan bahas Kristen. Saya khotbah atau ceramah sama umat Kristen di gereja yang saya pimpin, saya nggak pernah bahas Nabi Anda atau hina agama Islam. Tapi para pemimpin Islam rata-rata hina kami Kristen. Bahkan Al-Quranmu telah menghina dan memfitnah Kristen dengan berkata bahwa Yesus tidak disalib. Padahal 6 abad sebelum Islam, gereja-gereja dan Kristen dan sejarah mencatat bahwa Tuhan Yesus mati disalib. Al-Quran bilang Yesus diserupakan, padahal bukti-bukti sejarah dan kitab Injil sangat lengkap. Yesus disalib dan mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi para ulama Anda fitnah dan hina kami. Anda harusnya stopkan para ulama Anda dan juga hapus ayat-ayat yang membahas Kristen di Al-Quranmu. Baru fair. Ya, ini spontan saya menyampaikan ini, teman-teman sekalian. Karena ustadz-ustadz itu selalu katakan, kalau kami bahas Kristen itu ya ada ayatnya. Kan di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Nah, ini penyebab masalahnya. Gitu. Kalau Kristen, kalian larang untuk berapologet, YouTuber-YouTuber Kristen untuk meluruskan ajaran kalian, harusnya kalian jangan bahas Kristen. Kalaupun ada ayat itu, bahas interim dong. Ya, tentang Kristen itu jangan diposting ke media sosial, larang umat supaya video penjelasan saudara, penjelasan para ustadz tidak diviralkan di media sosial, karena tentu saja akan mengganggu kenyamanan kami, apalagi kalian menafsirkannya secara salah. Lalu dia jawab begini, ayat Al-Quran nggak bisa dihapus bro, itu udah permanen mulai zaman Nabi. Nah iya, karena memang tidak bisa dihapus, maka jangan salahkan kami juga ketika kami meluruskan apa yang kalian sampaikan, kekeliruan kalian, bahkan apa yang dituliskan dalam Al-Quran kalian, bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus tidak disalib tapi diserupakan ya. Maka jangan salahkan ketika kami meluruskan itu, karena ini menyangkut iman kami ya. Lalu saya jawab, nah jadi sekarang apakah saya atau Kristen lain menjawab dan meluruskan kekeliruan Al-Quran dan para ustadzmu salah ya? Saya katakan demikian, teman-teman sekalian. Saya katakan juga, kayu tidak goyang kalau tak ada angin bro. Kristen tidak bahas Islam dan Al-Quran jika tidak ada ustadz yang bahas Kristen. Paham ente kan? Jadi harusnya kalian introspeksi diri, kenapa YouTuber Kristen hadir? Channel YouTube Kristen ada ya, ribuan untuk bahas dan membela iman.
Ya, dan jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini saya memberitahukan kepada ini supaya sadar teman-teman sekalian. Ya, kita dipojokkan, kita dikatakan bahwa kenapa gitu ya bahas-bahas Islam gitu. Kenapa kalian membahas ulama-ulama, ya ustadz-ustadz gitu. Harusnya pertanyaan ini tanyakan pada diri Anda dan juga kepada para ustadzmu. Kenapa kalau setiap ceramah Pak Ustadz kita bahasnya Kristen, Yahudi dan macam-macam lah, ya. Ajarannya kita untuk anti kitab sucinya. Kenapa kita tidak bahas tentang ajaran Islam saja? Harusnya itu yang Anda sampaikan. Bukan justru bertanya, kenapa kamu membahas itu ulama kami? Kenapa kamu membahas agama Islam? Ya, itu tadi, pohon tidak goyang tanpa angin. Nah, jadi teman-teman sekalian, dukung terus kami. Ya, pencinta channel TV Laskar Kristus, dukung terus kami karena kami telah siap untuk maju di depan dalam hal membela iman kita. Bukan untuk demo, bukan untuk bikin rusuh, tetapi untuk menjawab dan meluruskan seperti video-video kita yang ada di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah hal ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.